Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Psikologi Sosial. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang sikap. Jadi sikap merupakan salah satu topik pembahasan yang banyak dikaji di dalam psikologi sosial. Jadi salah satu teori dasar yang harus kita pahami ya bagaimana dan apa dan perubahan sikap itu seperti apa. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari yang pertama tentang definisi dan komponen sikap, fungsi, teori dan perubahan sikap. Ya, jadi memang sangat menarik ketika kita bicara tentang sikap dan perubahannya. Karena ini bisa sangat relevan sekali dengan kondisi kita sehari-hari ya di dalam memahami atau menjelaskan fenomena yang ada. Nah, jadi sikap ini adalah ya secara umum ya bagaimana kita menilai fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Jadi stimulus-stimulus yang ada di sekitar kita baik maupun benda maupun non benda ya fenomena sosial perilaku itu bisa kita sikapi ya. Sering kita mendengar atau bertanya kepada teman ya saudara, bagaimana sikap Anda terhadap orang tersebut? Bagaimana sikap Anda terhadap kebijakan pemerintah? Nah, itu merupakan ya domain dari pembahasan daripada sikap. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomena sekarang ya, misalkan salah satunya adalah vaksin ya. Vaksin COVID-19 ya. Nah, setiap orang punya pandangan. Ya, kalau bahasa kita sekarang ini adalah sikap terhadap vaksin itu tersebut. Yang lain juga misalkan penggunaan nuklir ya untuk energi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Itu sikap ya. Bagaimana kita merespon terhadap suatu fenomena tersebut ya. Kemudian contoh yang lain misalkan ya pengamen. Ada yang setuju ya pengamen yang dilakukan oleh anak-anak muda ya yang harusnya mereka bekerja secara lebih baik lagi ya tapi mereka mengamen. Ada yang pro, ada yang tidak. Jadi fenomena-fenomena tersebut ya bisa kita ya sikapi gitu ya. Setuju atau tidak. Jadi sikap itu biasanya responnya itu pro atau kontra, setuju atau tidak setuju ya. Jadi kalau dalam pengukurannya nanti ada sangat setuju sampai tidak setuju ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Contoh fenomena ya tadi ya, COVID ya, vaksin, penggunaan energi nuklir, kemudian pengamen. Ya, ini satu yang sering atau kita alami, kita hadapi, kita lihat ya. Dan tentu kita punya pandangan ya, sikap kita terhadap fenomena tersebut. Dan sikap itu akan bisa berubah ya seiring dengan ya pengalaman hidup kita, pendidikan kita, proses belajar gitu ya. Bisa saja kita awalnya menolak misalkan vaksin kemudian terjadi perubahan ya karena pengetahuan kah, karena bacaan kita, kemudian kita menerimanya. Nah, itu perubahan ya. Nah, kenapa itu berubah ya? Nah, itu kita harus bisa lihat ya, kita akan kaji dalam perspektif psikologi sosial. Nah, sebelum itu tentu kita akan bicara tentang sikap itu apa gitu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Definisi dari sikap itu. Karena sikap itu kalau kita ini adalah pandangan kita. Bagaimana kita merespon terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Nah, ini pandangan atau definisi dari para ahli ya. Jadi menurut Baron Birne ya, sikap itu adalah evaluasi berbagai aspek dalam dunia sosial. Ini sebenarnya udah ringkas padat ya. Evaluasi itu bisa positif, bisa negatif ya. Atau bisa setuju, bisa tidak setuju. Bisa baik ya, atau tidak baik gitu ya. Nah, jadi Tristan juga mengatakan evaluasi perasaan ya, mendukung atau tidak mendukung. Bagaimana sikap Anda terhadap orang tersebut? Mendukung atau tidak mendukung? Setuju atau tidak setuju ya? Positif atau negatif ya? Nah, Alport mengatakan ya kesiapan untuk bereaksi terhadap satu objek ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, jadi
secara umum unsur sikap itu ada objeknya ya, ada orang, situasi atau perilaku ya. Kemudian dia mengandung penilaian, suka atau tidak suka ya, ada positif, ada negatif tentunya. Jadi secara umum ya sikap itu evaluasi kita. Jadi kalau evaluasi itu ya bisa positif, bisa negatif atau adapun netral ya. Netral itu bisa juga itu bentuk sikap kita ya. Nah, jadi ini kita rangkumkan ya, bagaimana sikap itu adalah kondisi kesiapan mental kita ya. Kemudian diorganisir melalui pengalaman, kemudian merespon terhadap objek, orang ataupun situasi. Jadi kita siap secara mental, kemudian pengalaman kita yang ada di dalam diri kita, kemudian kita merespon ya. Jadi ada targetnya. Jadi sikap itu harus keluar ya, tidak ke dalam ya. Ke dalam persepsi ya, ke dalam diri bisa keluar. Tapi sikap ini tidak, kalau kemarin kita belajar persepsi sosial ya, sikap ini lebih kepada evaluasi. Itu bahasanya umumnya ya, tapi bahasa ilmiahnya sikap ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, komponen sikap itu ada 1, 2, 3, tergantung ahlinya ya. Kalau intinya, kalau satu komponen sikap itu adalah perasaan, emosi ya, evaluasi ya, positif, negatif. Itu kunci utamanya, karena itu yang paling banyak ya. Kemudian ada 2 komponen ya. Nah, 2 komponen ini dia sudah sikap itu sudah ada juga tambahannya kognisinya ya. Nah, yang lengkapnya 3 komponen, ada kognisi ya, kemudian ada afektif, kemudian ada perilaku ya. Tapi perilaku di sini adalah keinginan ya. Bukan perilaku yang real ya, tapi keinginan ya untuk akan mengarah kepada perilaku tersebut ya. Tetapi yang paling utama para ahli menyepakati bahwa yang harus ada itu adalah sikap itu yang evaluasi, perasaan, evaluasi ya. Itu komponen utama ya, yang kognisi dan ini tambahannya saja. Jadi kalau kita lihat ya, kognitif komponen gitu ya, kognisi ya, kemudian afektif ya, kemudian ada perilaku. Nah, misalkan dicontohkan di sini ya, saya suka terhadap mobil tertentu gitu ya. Nah, karena misalkan kognitifnya, rasionya ya, karena kecepatannya lebih cepat gitu ya, atau lebih irit gitu ya, atau lebih murah, itu kognitifnya, rasionya ya. Nah, tetap konteksnya adalah suka ya. Jadi memang kata kuncinya adalah emosi positif. Saya suka terhadap A karena pinter gitu ya. Nah, kemudian afektif ini saya suka terhadap A karena dia menyenangkan gitu ya. Nah, jadi afektifnya gitu ya. Kemudian kalau behaviornya, ya, karena suka terhadap brand ini karena saya punya pengalaman ya, yang membuat saya nyaman gitu ya dengan kondisi tersebut gitu ya. Jadi saya pernah numpang naik mobil A, bagus, nah, makanya saya suka. Saya kenalan dengan A karena punya pengalaman yang membuat saya nyaman. Nah, jadi dia suka. Jadi pengalaman perilaku ya. Itu maksudnya ya. Kognitif, afektif, dan behavior. Kemudian ada juga sikap, ada sifat ya. Jadi istilah beda ini saja ya, beda berapa 2 huruf ya. Sikap dan sifat. Nah, kalau sikap itu sifatnya ya sama dua-duanya laten ya, mengarahnya ke perilaku ya. Kemudian ada unsur penilaian terhadap objek kalau sikapnya. Kalau sifat tidak terlalu ya, lebih biasa berubah. Kalau sifat lebih cenderung stabil. Sifatnya situasional, kalau sifatnya bawaan. Jadi sifat ini kayak personality kita ya, bawaan, sulit berubah gitu ya. Tetapi kalau sikap itu akan mudah berubah gitu ya. Anda awalnya setuju, tetapi karena ada desakan dari teman-teman, jadinya tidak setuju, atau sebaliknya. Jadi sifatnya situasional. Itu beda antara sikap dengan sifat. Nah, atau juga attitude, sikap dengan value ya. Ini juga beda tipis ya. Value mirip ya,
Kata kuncinya adalah yang tadi ya, sikap adalah apa yang kita suka atau yang tidak suka. Itu pandangan kita terhadap satu ya. Tapi kalau value, apa yang penting bagi kita. Contohnya di sini yang dikatakan, saya suka orang yang jujur. Itu sikap kita ya. Tapi kalau value, honesty, jujurnya ya. Tadi sifatnya itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi berbeda ya. Tetapi intinya sikap itu pandangan kita kepada objek gitu ya. Oke, itu ya beda antara attitude dengan value. Mirip tadi dengan sifat ya. Jadi kalau kita lihat ya, apa namanya, ruang lingkupnya, sikap itu paling luar ya. Belief itu yang paling utama. Belief itu keyakinan kita. Ya. Value ya, jadi kalau kita dalam Islam, ya keyakinan kita apa gitu ya. Misalkan keyakinan kita di dalam rukun iman gitu ya. Kemudian Allah itu ahad satu gitu ya, itu belief kita yakin gitu ya. Value nilai-nilai yang berkembang ya, nilai-nilai misalnya di dalam Islam, nah itu misalkan jujur gitu ya. Kemudian attitude, baru attitude ini sudah berinteraksi dengan situasional. Saya suka orang yang jujur gitu ya, bagaimana pandangannya. Jadi itu sudah berinteraksi dengan situasional gitu ya. Jadi ini ruang lingkup dari belief, value, dan attitude ya. Kemudian pembentukan sikap ini ya, ini secara umum ya kita bisa lihat dari pembelajaran sosial ya. Jadi proses ini kita mengadopsi dari lingkungan sosial kita. Ini banyak ya kalau kita lihat dari media sosial, TV, media yang lain gitu ya. Ini mulai ya berangkat dari ya kita sudah bisa mengakses ya media-media tersebut. Kemudian classical conditioning ini biasanya pembentukannya berawal dari keluarga ya. Prosesnya itu ada ya proses reward dan punishment gitu ya. Bagaimana ada reaksi, stimulus, kemudian respon gitu ya, berulang kali sehingga terbentuklah proses belajar yang asosiatif ya. Nah, ini terbentuknya dari lingkungan keluarga ya, bisa juga lingkungan sekitarnya. Jadi awalnya di keluarga dulu. Nah, jadi memang umumnya sikap itu berawal dari interaksi kita dengan dunia luar ya. Beda dengan tadi karakter gitu ya atau personality yang memang ada unsur bawaan gitu ya. Oke, itu ya secara umum ya. Walaupun banyak nanti faktor-faktor yang menentukan sikap itu ada personality tentu ya, lingkungan sosial pasti ya. Oke. Kemudian ada juga instrumental conditioning ya, belajar dari hasil respon positif dan mengurangi respon negatif ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan classical conditioning ya, cuma ini instrumental ini lebih pada reward positif dan negatif ya. Kemudian ada kita belajar observasi ya. Kemudian kita belajar perbandingan sosial, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian ada faktor genetiknya. Tadi saya katakan faktor genetik memiliki peran ya, cuma relatif kecil ya. Karena faktor sosial itu lebih banyak ya. Karena sikap ini sifatnya situasional. Kemudian apa fungsi sikap bagi kita? Jadi setiap orang punya sikap. Sikap itu ya merupakan cara kita bagaimana kita bersikap pada situasi yang ada. Fungsinya bisa pengetahuan ya. Fungsinya identitas ya. Kita punya sikap yang tegas ya, berarti identitas kita harga diri, pertahanan diri, dan memotivasi kesan. Jadi banyak ya kalau kita punya sikap yang konsisten dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, maka itu akan meningkatkan identitas kita, harga diri kita gitu ya. Kemudian atau bisa mempertahankan diri kita atau meningkatkan kesan ya diri kita ke orang lain gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya tokoh-tokoh itu, oh si A sikapnya tegas terhadap korupsi gitu ya. Nah, itu bisa kita evaluasi ya. Jadi bentuk daripada pengembangan atau kesan yang bagus bagi diri individu gitu ya. Kemudian bentuk sikap ini ada yang sifatnya terbuka, ada yang tertutup ya. Terbuka itu jelas gitu ya, eksplisit ya. Jadi sadar kita ya mempengaruhi ya. Artinya kita tahu bahwa sikap kita nih bentuknya ya misalkan kalau kita nggak setuju orang tahu kalau kita nggak setuju. Kemudian ada yang implisit ya, sikapnya tertutup ya. Nah, ini biasanya prosesnya ya
dilakukan atau diprosesnya secara otomatis tanpa kita sadari gitu ya. Nah, ini ya bisa kita lihat ya, kalau misalkan kita nggak suka terhadap orang lain, nggak setuju, ya kalau yang terbuka ya jelas dia katakan ya. Tapi yang tertutup mungkin dia nggak mau berinteraksi gitu ya. Jadi orang nggak tahu bahwa dia sikapnya terhadap orang tersebut setuju apa tidak. Tapi dia nggak mau ini gitu ya. Jadi itu merupakan bentuk sikap yang tertutup. Kemudian bagaimana mengukur sikap? Karena di dalam psikologi kita tentunya harus tahu ya, setelah kita bicara tentang konsep daripada sikap, bagaimana sikap itu kita ukur. Karena kita salah satu domain atau cakupan dalam ilmu psikologi mengukur aspek atau variabel yang ada. Nah, ada berapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengukur sikap. Yang pertama adalah self-report. Ini self-report ini adalah kuesioner ya. Tes, itu self-report. Bagaimana kita mengungkapkan diri kita melalui tes-tes yang kita isi. Kemudian ada juga, ini yang paling sering ya, self-report ya. Misalkan pertanyaannya bagaimana sikap Anda terhadap vaksin? Setuju, tidak setuju ya, netral gitu ya. Kemudian unobtrusive measure ya. Ini menilai sikap dengan cara tidak langsung, tidak disadari ya. Misalkan kita ingin menilai sikap ya, sikap pengguna media sosial terhadap penggunaan vaksin. Nah, kita nggak mengukur, tidak menanyakan ke individunya, tetapi yang kita ukur adalah bagaimana tweet-tweet yang ada di media sosial, di Twitter gitu ya, di Quora apa, pokoknya di YouTube apa gitu ya, atau kita mengumpulkan di media massa, kira-kira mayoritas setuju apa tidak. Nah, jadi kita bisa lihat ukuran melalui itu ya. Kemudian ada cognitive measure ya. Jadi ini menggunakan perangkat tes ya. Misalkan the implicit ya, IAT ya, association test ya. Jadi pengukuran implicit attitude ya. Nah, ini pengukuran secara tidak langsung ya. Kalau self report itu pengukuran langsung kalau implicit ini secara tidak langsung gitu ya. Jadi maksudnya tidak langsung seperti proyektif gitu ya. Jadi Anda dikasih gambar gitu ya, tidak mengukur langsung sikap Anda terhadap tertentu, tapi dia memproyeksikan apa yang Anda rasakan ke gambar, tapi nanti secara tidak langsung mengukur sikap. Jadi ada namanya the implicit association test gitu ya. Nah, ini biasanya berguna untuk mengukur yang hal-hal yang sensitif ya, karena orang nggak tahu kalau dia diukur misalkan tentang sikap terhadap etnis tertentu misalkan ya. Oke. Kemudian ada yang penggunaan pengukuran secara fisiologis ya, psychological measure ya, dengan alat ya, EEG atau EMG gitu ya. Nah, ini bisa ya. Oke, ini ada beberapa pengukuran yang tentang sikap, ya mungkin yang paling banyak yaitu tentang menggunakan kuesioner gitu ya. Baik, kemudian sikap dan perilaku. Jadi salah satu kajian yang menarik hubungan antara sikap dan perilaku. Bagaimana hubungan sikap dan perilaku? Apakah itu konsisten gitu ya? Apakah sikap dapat memprediksi perilaku? Ya, atau bagaimana sikap mengubah perilaku? Ya, kadang-kadang kita punya pandangan yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Tidak konsisten misalkan ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Studi dari ya, ini studi dari Lapierre ya tahun 34 ya. Jadi dia dan temannya ya keturunan Cina berkeliling di Amerika ya. Jadi mendatangi 251 restoran dan hotel. Nah, jadi memang tahun 30-an itu memang rasis itu masih tinggi di Amerika ya. Dan sikap apa namanya masih kuat gitu ya. Nah, kemudian di tempat tersebut dia hanya satu kali ditolak gitu ya. Kemudian 6 bulan kemudian ia mengirim surat ke semua restoran yang ia kunjungi. Kemudian dia bertanya, apakah Anda mau menerima tamu dari ras Cina? Dari 128 yang membalas, 90% menjawab tidak. Nah, ternyata sikap tidak selalu konsisten dengan perilaku gitu ya. Ketika dia datang dengan temannya keturunan Cina, dia diterima gitu ya. Diterima. Tapi 6 bulan kemudian dia mengirim surat ke semuanya. Ternyata dijawab tidak gitu ya. Jadi apa pandangan dengan perilakunya berbeda gitu ya. Nah, jadi tidak selalu, berarti hasil penelitiannya menunjukkan tidak selalu konsisten gitu ya.
banyak faktor yang bisa mengubahkan sikap ya, dalam bisa saja berapa detik langsung berubah gitu ya. Awalnya setuju, kemudian tidak setuju atau sebaliknya. Nah, kemudian teori sikap. Nah, ini kita akan bahas teori sikap ya yang terkenal. Nah, teori yang pertama adalah teori tindakan beralasan ya, theory of reason action ya. Nah, teori ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku dalam tindakan manusia. Teori ini dikembangkan oleh Martin ya, Fishburne dan Isaac Azen ya, tahun 70-an. Jadi konsep kuncinya adalah sikap, norma subjektif, niat, dan perilaku. Ya, tadi teori reason action ya, teori tindakan beralasan. Ya, teori ini menjelaskan hubungan ya antara sikap dan perilaku ya. Jadi teori ini akan menjelaskan kaitan antara sikap dan perilaku. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu ya. Sikap itu evaluasi terhadap perilaku ya. Norma subjektif itu bagaimana menurut Anda, teman dan keluarga Anda akan mengevaluasi perilaku Anda. Jadi norma subjektif ini adalah sesuatu yang berlaku ya, persif kita terhadap di lingkungan sekitar, teman, keluarga gitu ya. Kemudian ada niat, rencana apa yang Anda lakukan, kemudian ada perilaku melakukan sesuatu atau tindakan. Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, teori tindakan beralasan. Gambarnya seperti ini. Sorry. Ini ya. Oh ya. Nanti ya. Oke. Teori tindakan beralasan. Nah, ini yang kedua ya. Nanti kita tunjukkan gambarnya. Nah, ini yang kedua, ada namanya teori tindakan terencana, theory of planned behavior ya. Teori ini dikembangkan oleh sama ya. Tadi kalau ini duet, sekarang dikembangkan oleh Azen sendiri tahun 85. Teori ini sama dengan teori ini tadi ya, teori tindakan beralasan, cuma dia menambahkan adalah perceived behavior control ya. Jadi keyakinan seseorang bahwa perilaku itu mudah atau sulit dicapai ya. Nah, jadi itu ya. Jadi teori tindakan terencana. Sekarang kita lihat yang pertama tadi gambarnya ya. Nah, ini ya contohnya misalkan ya. Nah, teori yang pertama ya, dia hanya mengatakan teori tindakan terencana ya, beralasan, dia sikap, norma, niat, dan perilaku ya. Jadi ada 3 ya. Sikap, norma, intensi, dan ini perilaku. Perilaku merokok kah, perilaku membuang sampah kah gitu ya. Kemudian teori ya, tindakan terencana dia menambah persif terhadap perilaku tersebut. Mudah atau sulit ya, persif kontrolnya. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi aplikasinya adalah ya, pertama misalkan kita merokok gitu ya, perilaku merokok. Kita menjelaskan perilaku merokok. Bagaimana proses hubungan antara sikap dan perilaku merokok atau buang sampah. Misalkan ya, sikap kita terhadap perilaku merokok positif apa negatif? Positif. Atau negatif lah ya. Kemudian norma subjektif kita, bagaimana pandangan kita di keluarga? Diterima atau ditolak rokok itu, perilaku merokok? Oh, ditolak. Kemudian persepsi terhadap perilaku tersebut mudah atau sulit ya? Rokok itu mudah didapat atau sulit? Oh, mudah. Kemudian intensinya, oh ternyata karena sikap dia negatif, norma subjektif melarang, misalkan ya ini si A ya, akhirnya dia tidak merokok. Atau bisa saja gitu ya, sikap dia terhadap rokok itu negatif, dia menolak rokok. Nah, tetapi kenapa dia merokok? Ternyata ya di lingkungannya, misalkan temannya itu sangat kuat ya dorongan untuk perilaku merokok. Kemudian persif perilakunya itu mudah ya, artinya rokoknya mudah didapat, dia pun bisa merokok di mana saja. Akhirnya keinginan merokoknya tinggi, jadilah perilaku merokok gitu ya. Jadi itu aplikasinya ya. Jadi kadang-kadang kita misalkan ya, sikap kita terhadap sampah itu, membuang sampah sembarangan itu sangat menolak gitu ya. Jadi kita harus membuang sampah harus pada tempatnya. Tetapi pada suatu kondisi ya, norma subjektif juga melarang ya. Kemudian persif terhadap perilaku juga misalnya mudah gitu ya. Tapi kalau kondisi kita harus membuang sampahnya harus sembarang, kalau nggak dibuang misalkan ya, kalau kita lihat ya, mungkin di dalam perjalanan orang membuang sampah lewat jendela gitu ya.
mungkin ada yang muntah atau apa gitu ya. Akhirnya apa? Dia lakukan. Ya, ini karena faktor situasional. Jadi memang walaupun ini secara teori seperti ini, tapi kadang-kadang di aplikasinya akan berbeda gitu ya. Kadang-kadang ada faktor yang sangat menentukan, akhirnya kita berperilaku tidak sesuai dengan sikap kita. Gitu ya. Jadi memang perubahan antara sikap dan perilaku itu ya, itu bisa saja berlangsung secara spontan gitu ya. Jadi pengetahuan itu bisa mempengaruhi sikap ya. Awalnya Anda orang yang bersih, rajin ya. Cuma karena ada suatu kondisi yang mungkin memaksa Anda melakukan berlawanan dengan sikap Anda, itu bisa saja terjadi gitu ya. Nah, jadi memang sifatnya sangat situasional. Jadi perubahan antara sikap dan perilaku ya, itu memang sangat fleksibel gitu ya. Ya. Walaupun secara teoritis urutannya ada norma, ada sikap gitu ya, ada niat ya, ada persif ya, kontrol gitu ya, kemudian lahirlah perilaku gitu ya. Nah, maka perubahan sikap itu ya, kalau ya terjadi suatu ketidakkonsistenan antara sikap dengan perilaku, maka disebut dengan disonans ya. Nah, sikap berubah ketika ketidakkonsistenan dalam sikap atau perilaku atau kepercayaan ya. Nah, kemudian bisa saja ya disonans itu ya bisa saja kita merubah sikap kita dengan persuasi ya, menyampaikan pesan dan mempengaruhi bagaimana perubahan. Jadi merubah sikap ya bisa secara disonansi mengubah sikap atau perilaku kita agar konsisten, atau dengan cara persuasi ya, memberikan informasi yang baik ya, mengajak, itu bisa mengubah sikap. Ini ada beberapa teknik ya kita di dalam mengubah sikap gitu ya. Ya, menggunakan komunikator secara persuasif, kredibel, menarik bahasanya. Ini biasanya digunakan oleh ya ketika kampanye gitu ya. Itu salah satunya ya. Kemudian kita iklan, itu banyak mengaplikasikan teori sikap ya. Bagaimana kalau kita ingin mengubah sikap orang lain terhadap kita ya, bisa kita menggunakan komunikasi yang bagus, menarik gitu ya. Kemudian menggunakan iklan gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Kita dan cara kita mengubah sikap orang lain ke kita agar lebih positif misalkan. Oke, nah ini yang tadi ya disonansi kognitif ya. Nah, contoh, jadi disonansi kognitif ini istilah yang digunakan ya ketika terjadi ketidakkonsistenan gitu ya, antara ya sikap dengan apa yang kita lakukan ya. Nah, jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sikap kita yang disebut dengan induced compliance ya. Wah, saya nggak suka dengan orang lain, tetapi kita harus melakukan juga gitu ya, karena mungkin keterpaksaan kita ya. Jadi memang disonansi kognitif ini satu yang tidak menyenangkan, karena pada hakikatnya manusia itu cenderung ingin konsisten ya, apa yang dia lakukan dengan apa yang dia inginkan. Ya dalam bahasa kita ya munafik ya, berbeda antara apa yang dia inginkan ya, sikap dia dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Ya, ini ada beberapa cara mengatasi disonansi kognitif ya. Mengubah salah satu sikap atau perilaku agar konsisten gitu ya. Nah, mengubah cara pandang kita ya. Jadi atau mencari informasi baru. Itu bisa mengubah sikap kita. Awalnya kita tidak setuju, kemudian mencari informasi baru akhirnya kita setuju. Atau trivialisasi ya. Bahwa sikap dan tingkah laku yang dipertanyakan tidak penting sehingga mereka tidak signifikan. Jadi kalau kita misalkan mempertentangkan antara sikap dan tingkah laku, ya kita inginkan lagi bahwa itu satu yang tidak penting, jadi perbedaannya itu tidak akan signifikan. Atau penegasan diri gitu ya, akhirnya akan mengurangi disonansi. Ini berapa cara kita mengurangi ya ketidaksinkronan antara sikap dengan perilaku kita. Ini juga hubungan antara perilaku dan sikap ya. Jadi kadang-kadang ya kita ingin menyenangkan orang lain ya, menjaga citra orang lain ya, saya kira perubahan ya antara sikap itu tidak sinkron ya. Ya, ini bisa ada beberapa teori ya, teori pernyataan diri, menjaga citra diri, dan perilaku kecenderungan untuk menyenangkan orang lain demi mempertahankan citra diri.
atau persepsi diri, ya. Nah, jadi memang di dalam hubungan perilaku dan sikap ini memang sangat kompleks ya. Tergantung faktor-faktor ya, faktor personal, faktor-faktor situasional ya. Oke. Ya, baik itu ya apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silang ini ada berapa latihan ya. Saya bagaimana sikap Anda terhadap vaksin, bagaimana sikap Anda terhadap pembatasan sosial, itu bentuk-bentuk ya. Anda pasti punya sikap ya terhadap itu ya. Sehingga apakah sikap itu mempengaruhi perilaku Anda? Ya jelas ya. Kalau Anda tidak setuju, tentu misalnya terhadap tidak setuju vaksin, maka Anda cenderung tidak akan mempengaruhi atau tidak ingin divaksin gitu ya. Atau kalau Anda setuju, tentu Anda ingin divaksin. Jadi mempengaruhi ya. Bisa jadi awalnya Anda tidak setuju, tetapi karena desakan ya, norma subjektif sekitar Anda setuju, mendesak, kemudian vaksin itu mudah didapat, akhirnya Anda vaksin juga ya. Akhirnya terjadilah perilaku Anda datang ke vaksin, niat Anda ada gitu ya, kemudian Anda vaksin. Jadi itulah beberapa contoh yang bisa kita inikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.